Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang memelihara dan memberkati kehidupan kami senantiasa. Allah Bapa yang peduli dengan kehidupan kami hingga saat ini, kami dipelihara dengan baik dan sehat. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami masih bisa merasakannya hingga saat ini dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu hari ini boleh kami kembali merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan tentang firman Tuhan hari ini. Buat kami mengerti dan mampu melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Amsal 20 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh kerikil. Saudaraku, apakah kita sadar di dunia ini penuh dengan godaan dan kenikmatan yang sesaat? Kenikmatan yang fana yang terlihat nikmat atau menyenangkan hanya sementara waktu saja. Tentu kita sebagai manusia akan mudah tergoda dengan tawaran yang menggiurkan kita untuk membawa kita kepada kesesatan. Bisa bentuknya berupa materi yang berlimpah, teman yang sangat banyak, dan saudara-saudara yang begitu menggandrungi kita, dan hal-hal lain yang membuat kita menjadi mudah tergoda dengan kenikmatan dunia ini. Tapi apakah saudara sadar bahwa semua tawaran di dunia ini adalah hanya membawa kesesatan dan kesengsaraan yang abadi dan kekal? Mari saudaraku, kita sadari bahwa dosa memiliki faktor yang sangat merusakkan. Dosa awalnya terlihat memberikan yang terbaik, tetapi setelah itu tidak akan pernah membaik, dan seterusnya hanya akan semakin memperburuk keadaan. Mari saudaraku, jangan mudah kita tertipu dengan tampilan luar dari dunia ini, tetapi marilah kita berhikmat akan memilih sesuatu di dunia ini. Apakah itu akan membawa kita kepada kesesatan atau membawa kita kepada kesukacitaan yang kekal dan abadi? Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang membawa kita kepada kesukacitaan yang abadi, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya membawa kita kepada kesukacitaan yang kekal. Tidak ada tawaran ataupun godaan menarik lainnya di luar Tuhan Yesus yang membuat kita mampu bersukacita dan mengalami kelimpahan yang kekal. Semoga renungan kali ini membuat kita sadar bahwa dunia kebanyakan akan membawa kita kepada kesesatan, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus akan membawa kita kepada kesukacitaan dan hidup yang kekal abadi. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, kami bersyukur Tuhan firman-Mu mengingatkan kami bahwa dunia ini menawarkan begitu banyak godaan yang menarik mata dan menarik hati kami. Tetapi kami tahu bahwa firman Tuhan sajalah yang membuat kami boleh mengalami sukacita yang kekal. Kami tahu Tuhan lemah dalam menghadapi setiap godaan dan tawaran dari dunia ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, memampukan kami untuk menolak godaan dari dunia ini, sehingga kelak di akhir hidup kami boleh tetap memegang Tuhan Yesus, tetap mempertanggungjawabkan iman kami kepada Tuhan Yesus, dan kami boleh beroleh mahkota kekal kehidupan yang abadi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati pikiran kami dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk melakukannya. Bapa di surga, hari ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Pemulihan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Perbaikan kesejahteraan bagi rakyat-Mu Tuhan boleh terus terjadi. Tuhan yang gerakkan pemerintah kami untuk membawa bangsa negara kami ke arah yang lebih baik, dengan program pembangunan dan rencana-rencana yang sudah ditetapkan boleh berjalan semuanya dengan baik untuk kesejahteraan rakyat-Mu.
Jauhkan daripada orang-orang yang jahat hatinya, yang hanya ingin meraup keuntungan untuk pribadi dan golongannya sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Terus Tuhan pakai gereja Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, membantu melayani Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia, menyatakan kasih Tuhan dan membagikan berkat bagi banyak orang. Biarlah gereja Tuhan boleh saling bahu-membahu dalam menyatakan pelayanan kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, berkat Tuhan boleh tersalur bagi banyak orang melalui gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Terus Tuhan lindungi dan jagai, sertai dimanapun berada dan beraktivitas ya Tuhan. Kiranya keluarga kami boleh terus Tuhan pakai sebagai alat untuk menyatakan Tuhan. Biarlah keluarga kami boleh tetap aman dan damai dalam menjalani hidup ini, dan terutama selalu mempermuliakan Tuhan. Juga kami berdoa Bapa untuk pekerjaan dan usaha kami boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Biarlah ya Tuhan, kami pun boleh bijak memakai berkat yang Tuhan berikan, supaya setiap berkat Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Biar kami pun boleh melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.